Ini cukup banyak. Ayo semangat, shalom. Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu pelayan-pelayan kita ya. Iya, kita punya Yesus yang sanggup, yang bisa melakukan apa saja. Ya, tahun lalu saya ditelepon seseorang karena ada rombongan dari Jakarta datang ke Surabaya. Kemudian mereka ngajak saya makan, saudara ya. Nah, mereka ngobrol, tanya-tanya pembangunan gedung gereja kita. Ya, saya cerita, ajaib ya Yesus ya. Kemudian dia mulai cerita, Pak, saya ini pengusaha batu bara. Saya juga mau saksi ya. Saudara, waktu kapal yang ngangkut batu bara ini seharga 30 miliar. Itu batu baranya. Terus dia keluarkan HP-nya, terus ditunjukkan ya. Jadi rupanya ada pencuri yang nyelam, nah itu kapal itu yang sebelah kanan belakang bautnya dilepas. Dia bilang sangat mahal itu Pak, baut itu. Jadi kapal ini anjlok saudara ya, pasti tenggelam. Jadi nakodanya telepon, waduh gak bisa ini. Ya saya sudah berpikir Pak 30 M habis ini. Dia sudah telepon ke Surabaya untuk tim penyelam masuk bawa baut ya. Tapi kan enggak nutut. Satu-satunya cara, saudara di kantor itu mereka berdoa. Jadi waktu di video itu mereka berdoa ya. Saudara tahu, saya lihat sendiri ya. Kapal yang tadinya tenggelam gini pelan-pelan. Seperti ada tangan yang ngangkat lagi. Jadi kembali normal. Terus ada suara ya, ngebut gitu ya. Maksudnya suruh cepat ya, akhirnya cepat. Nah pas sudah di tempatnya baru anjlok. Tapi enggak apa-apa terselamatkan. Ya jadi ibu ini bilang itu saya lihat sendiri Pak. Saya juga lihat ini, ada videonya saudara ya. Nah makanya saya percaya malam ini nanti yang enggak bisa Tuhan jadikan bisa. Ya kata saudara kan enggak bisa, tapi kan firman Tuhan bilang bisa. Ya hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan lakukan keajaiban. Ya hari Senin Pak Alfred telepon saya. Ya ini ada Cirosa yang tahu keuangan gereja kita ya. Ya memang mepet saudara ya. Keuangan gereja kita. Pak Alfred loh Pak ini mau bayar Archicon ya apa. Tidak apa-apa Pak nanti aja lihat dulu. Ya besok biar bisa ditransfer. Loh besok ditransfer? Iya tidak apa-apa. Ya puji Tuhan. Sore saya lihat ya Bu Eni sudah mengeluarkan keuangan kita. Oh bisa wis ya. Berarti Tuhan kita, Tuhan yang bisa, yang sanggup menolong kita ya. Jadi saudara malam ini saya sampaikan firman Tuhan, saya juga pengen dari ayat ini. Terjadi kepada saya dan terus terjadi kepada saudara. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya Hosea 6 ayat yang ketiga ya. Jadi Alkitab tidak pernah terbalik, Alkitab selalu benar. Jadi dimulai selalu dengan Tuhan dulu. Cari dulu kerajaan Allah. Yesus dulu nomor 1, baru yang lain cuma bonus. Ya, mari kita baca ya. Saudara yang baca ya, 2, 3. Marilah. Ia pasti. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi. Jadi yang pertama saudara dan saya mau tidak mau harus satu. Mengenal dan berusaha apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi saudara harus tahu pasti siapa Yesus kita. Kalau saudara tidak tahu nanti saudara ragu terus. Ya. Nah jangan berjalannya waktu. Saya tahu tiap hari karena saya ngikuti di tim keuangan. Ya. Di situ ada yang ngecek. Menantu saya, Ibu Gembala, bagian ngecek saja ya. Nah keuangan ada di Bu Eni, tapi yang transfer Cirosa. Nah berjalannya waktu setiap transfer. Saya hari ini enggak pernah gini ya. Ini Cirosa Isan enggak ya nanti transfer ya. Enggak wis. Karena tahu kemampuannya. Jadi begitu saya tahu tidak ada lagi keraguan.
Saudara Pastor Afat ini ikut kita mulai pertama. Ini sekretaris paling canggih di dunia dan akhirat ya. Nah ini. Saya tidak pernah gini, Fat kamu bisa Fat bikin surat ini? Enggak. Fat tolong ya. Cuma gitu aja. Oh ya kau nanti cek ya. Sudah saya tidak ada lagi. Duh Fat pas tidak bisa. Dia apa yang tidak bisa ya? Enggak ada. Kenapa? Tahu kemampuannya. Kalau saudara tahu siapa Yesus, saudara akan pernah ragu. Nah hari ini saudara dan saya harus mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal apa? Mengenal kemampuannya. Mengenal siapa Yesus itu. Jadi ada ribuan kehebatan Yesus. Ya dia bisa menghentikan matahari bulan. Karena Yosua yang doa. Berhenti, ya diberhentiin loh. Saudara Elia pernah doa 3,5 tahun tidak ada hujan. Ya di stop, tidak ada hujan. Ya, saudara Elia pernah makan dari burung, roti dan daging, Allah lakukan. Semua dia bisa lakukan. Nah hari ini gimana caranya Pak saya bisa mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yesus. Tidak ada pilihan. Ya saudara harus bisa komunikasi dengan Tuhan. Salah satu cara kita ini bisa mengenal seseorang ya lewat komunikasi. Komunikasi kan banyak, bisa ketemu, bisa lewat chatting kalau sekarang ya. Jadi saudara nanti bisa doa, ayo jadikan gaya hidup. Bangun pagi sudah mulai doa. Terus mulai baca firman karena Tuhan mau bicara sama kita. Ini loh suratnya Tuhan dibaca. Saya sudah baca kejadian sampai wahyu, Tidak tahu berapa kali ya. Tadi saya masih baca, saya masih gini. Loh, kok rasanya gak pernah baca ya ayat ini ya. Loh, padahal berkali-kali. Padahal sudah wis tak coreti ya. Tapi masih ada lagi. Nah saudara-saudara Tuhan terus ingin bicara sama kita. Kita juga bicara sama dia. Nah hari ini saudara harus tahu persis siapa Yesus kita. Dia Allah yang mampu. Dia Allah yang sanggup, dia Allah yang bisa menolong kita. Ya. Nah kalau kita sudah tahu, katanya firman Tuhan, mengenal siapa Yesus kita, ya baru ini bonusnya, mari kita lihat. Katanya nanti Yesus akan muncul, pasti muncul seperti apa? Iya. Ya tiap pagi tidak perlu diragukan. Ya itu kalau tidak muncul kadang-kadang mendung, tapi pasti muncul. Berarti apa saudara? Berarti ada pengharapan yang pasti. Selama saudara dan saya tahu bahwa Yesus Allah yang bisa sanggup menolong kita. Hari ini pastikan kita punya pengharapan yang pasti. Jadi apa semua yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan terjadi kepada kita. Jadi karena ini masih pengharapan tapi ada kepastian. Jadi saudara hari ini yang sakit ada kepastian Yesus bisa menyembuhkan kita. Ya hari ini saudara dan saya yang mungkin mengalami satu kekurangan. Yesus bilang dia datang bukan hanya memberi hidup. Tapi hidup yang berkelimpahan. Ada kelimpahan. Makanya hari ini ada pengharapan yang pasti. Yang kedua, nah ini yang terakhir. Ya kita lihat katanya iya Allah kita Yesus akan datang kepada kita seperti apa? Hujan. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Coba saudara ini masa kekeringan. Terus diakhiri dengan hujan. Itu ya semua orang petani dan lain sebagainya pasti bersorak-sorai. Berarti apa? Ada berkat Tuhan. Berkat ini tidak cuma uang, itu kan berkat jasmani. Tapi ada yang lebih yaitu berkat rohani. Saudara bisa sukacita, bisa menikmati. Itu yang penting. Ada orang berkati berkelimpahan secara jasmani. Tapi tidak bisa nikmati ya. Karena apa? Sakit, kerja terus, tidak bisa nikmati hidup. Tapi saudara bisa menikmatinya. Karena apa? Bisa diberikan kesehatan, ada sukacita. Nah malam ini ayo saudara nikmati berkat-berkat Tuhan ini. Ya tapi kuncinya cari dulu Tuhan kita. Lah ya apa kalau saudara tidak pernah komunikasi dengan Tuhan. Gereja ini loh Senin sampai Senin sebetulnya semua sudah disediakan buat saudara. Ya sekarang cuma Senin pertama.
pelayan-pelayan dikasih nilai-nilai. Selasa sampai hari Jumat saya ada live Instagram. Kalau saudara mau ikut 4:30. Wis talent turun mana wis. Jadi Tuhan ya tidur di pangkuan Bapak kamu ya. Ya ada saudara ya. Nah saudara coba bisa ikuti. Sing ngoceh sing ngomong saya kok. Ya saudara tinggal ikuti aja. Ya. Nah kemudian Selasa malam ada FA. Family Altar. Ya nanti ada yang Rebo, ada yang Jumat. Tapi umumnya di gereja kita hari Selasa. Rebo pagi saya juga live Instagram. Malam jam 7 loh ada Yes Toya Revival. Kamis pagi tadi Yes Gold jam 10. Ya, Opa-oma dapat angpau semua ya. Nah malam gini tiap Kamis ada Yes Toya Prayer. Jumat pagi kita masih ada lagi live Instagram. Sabtu pagi ada KKR doa pagi F Asum. Selasa pagi jam 5 juga ada doa pagi F Asum. Loh, malamnya sudah mulai ada IR 1 jam 5 sampai Minggu. Jadi minggu ke minggu saudara dikasih kesempatan untuk terus mencari Tuhan. Nah kalau saudara tidak punya waktu, tidak bisa. Harus menyediakan waktu. Sama Tuhan itu harus berani berkorban. Selama kita berani berkorban, selama itulah Yesus juga lebih berani berkorban untuk kita. Tapi saudara hitung-hitungan baik Tuhan, Tuhan lebih hitung-hitungan sama kita. Makanya sama Tuhan ini tidak bisa dipikir ya. Karena semua di luar akal kita. Tapi percayalah malam ini Yesus sudah sediakan berkat buat saudara dan saya. Ada pengharapan yang pasti. Jadi saudara tidak perlu ragu lagi apakah firman ini akan terjadi apa tidak. Saya mau pastikan bahwa firman Tuhan ini pasti akan terjadi. Dan Tuhan sudah sediakan berkat buat saudara dan saya. Ya, ayo malam hari ini kita punya Yesus yang ajaib. Saya hampir tiap hari di WA orang ya. Terima kasih Pak. Tahun lalu saya habis didoakan Pak Samuel. Puji Tuhan. Terjadi mujizat Pak. Waduh hutang saya sudah lunas Pak. Sehingga enak WA berikutnya. Sekarang doakan lagi Pak utang saya tambah banyak. Dalam hati saya kon waktu ditolong Tuhan gak WA aku ya. Wah ya susah WA terus. Ya namanya manusia ya. Ya tidak apa-apa ya. Hamba Tuhan ini kerjanya memang kita ini mendoakan saudara ya. Tapi percayalah ya saya selalu bilang kalau kamu datangkan siapa saja. Ya percuma. Laung sumber yang bisa nolong Tuhan Yesus. Saya ini cuma mensupport. Saya cuma gini ayo percaya Yang tadinya kok ragu bimbang. Nah dengan disupport ini oh iya ya. Nah begitu saudara percaya sendiri selesai. Itu caranya Tuhan. Ya, ayo diingat lagi musuhnya mujizat 5, diangkat tangan kanannya sehingga ngangkat kalau mampu. Ya, hafal nol ya, bimbang, ragu, khawatir, tidak percaya, takut. Ayo lagi 2, 3. Loh, kok jadi wolak-walik? Ayo diulang. Sing hafal saya ajak ke Israel nanti tanggal 3 ya. Saya ajak sampai Juanda. Ayo bimbang, ragu, khawatir, tidak percaya, takut. Pokok saudara punya ini salah satu, Tuhan tidak bisa kerja. Pasti enggak. Karena Allah itu cuma punya kepastian. Ya seperti munculnya pagi matahari, fajar, pasti muncul. Nggak mungkin enggak. Ya makanya malam ini saudara pastikan Yesus akan menolong saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri.